Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inni a'udzu bika an akuna aziman bi nafsi wa sahiran indaka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu, kita masih bisa sama-sama di dalam mencari ilmu, memahami ayat demi ayat dari Al-Quran, kemudian memahami dari satu sunnah ke sunnah berikutnya, dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul SAW, dengan senantiasa melihat amalan-amalan kita, apakah yang kita kerjakan hari ini dari berbagai macam ibadah, apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, apakah tidak. Dan tugas kita hanyalah mencontoh ibadah-ibadah yang beliau contohkan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasul SAW. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun judul kita pada pertemuan kali ini adalah bahaya suudzon. Dan ini juga yang sering kita rasakan dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, apalagi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka yang namanya suudzon atau buruk sangka atau prasangka yang buruk ya kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, ini yang pada akhirnya nanti akan merusak hubungan kekerabatan kita, hubungan persaudaraan kita, karena adanya was-was dalam diri kita, sehingga kita berburuk sangka kepada saudara kita. Berburuk sangka kepada saudara kita, sama manusia, sesama orang yang beriman, ini perbuatan yang buruk sekali, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehancuran. Dan lebih berbahaya lagi apabila kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tanpa terasa kita juga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sadar ketika kita berucap, ketika kita sedang bersama sahabat-sahabat kita yang lain, terutama ketika kita berbicara masalah dunia, yang kita mengatakan, aku telah berusaha kesana kemari, dan aku telah mengeluarkan seluruh kemampuanku, tenagaku, tapi juga masih seperti ini juga, ya, tidak menjadi orang kaya sebagaimana yang aku cita-citakan. Memang Allah yang tidak adil kepadaku, hanya adil untuk sebagian orang saja, ya. Kalaulah Allah adil, Allah mendengarkan apa yang aku berdoa, aku minta kepadanya, tentulah Allah kabulkan. Kadang sampai pada tingkatan ini kita bersuudzon dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang kita tidak ingat bahwa Allah juga punya rencana. Kita punya rencana, kita punya cita-cita, tetapi Allah yang memiliki kita, yang semua ubun-ubun kita di atas, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya rencana kepada kita, dan kita juga punya rencana. Maka rencana siapa yang paling utama? Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasakan bahwa Allah tidak adil dengan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu atas apa-apa yang kita inginkan, atas apa-apa yang kita harapkan. Maka
yang namanya suudzon ini memiliki bahaya yang besar dalam kehidupan kita, baik ketika kita berada di tengah keluarga kita sebagai seorang suami, ataupun ketika kita berada di tengah masyarakat kita, ya, ataupun ketika kita beribadah kepada Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pernah kita bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon atau ragu-ragu terhadap sesama muslim adalah penyakit yang berbahaya di antara penyakit-penyakit hati. Sebagian manusia merasakan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit itu, yaitu penyakit suudzon ini. Maka di antara tandanya adalah jika Anda berkata kepada saudara yang lainnya dengan suatu kalimat, atau Anda melakukan suatu pekerjaan, maka di dalam hatinya terjadi was-was dan prasangka buruk atas apa yang Anda lakukan, atas apa yang Anda katakan. Dan dengan was-was itu, maka dia menyimpulkan sendiri ucapan dan tindakan orang lain dengan kesimpulan yang negatif. Inilah yang disebut dengan suudzon. Padahal selayaknya ketika kita menerima suatu berita, ya, hendaklah kita mengeceknya, ya, dan memperjelas sesuatu sehingga terang baginya apa yang memotivasi ucapan atau perbuatan tersebut. Bahkan merupakan kewajiban baginya untuk husnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara sesama muslim. Kecuali jika memang jelas, ya, bahwa orang yang membawa berita kepada kita itu adalah orang yang punya perangai yang buruk atau orang-orang yang munafik, ya. Sebagian orang ada yang jika mendengar kabar, ya, dari orang lain, dia langsung bersuudzon terhadap perkataan tersebut, langsung percaya dengan berita yang dia terima dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-49. Berkata As-Sa'di dalam tafsirnya, ini juga merupakan adab dari sekian adab yang selayaknya diterapkan dan digunakan oleh orang-orang yang berakal, yaitu jika ada seorang fasik yang mengabarkan tentang suatu berita, maka hendaknya dia mengecek kebenaran beritanya tersebut dan tidak menerimanya dengan serta-merta. Karena yang demikian itu berbahaya sekali dan dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Dan sebab kabar tersebut jika langsung dinilai sebagai kabar yang benar dan adil, maka akan ikut juga berbagai hal yang menjadi tuntutan dan konsekuensinya. Maka terkadang menyebabkan kerugian jiwa dan harta dengan cara yang tidak hak sebagai akibat dari berita itu, dan akhirnya menjadi penyesalan. Maka wajib untuk mengecek dan melihat, ya, atau tabayun ketika mendengar kabar dari seorang yang fasik, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadzon fa inna dzona akdzabul hadis." Jauhilah kalian zon, karena zon adalah sedusta-dustanya ucapan. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Maksud Nabi SAW dengan prasangkaan atau zon, ya, di sini adalah keraguan yang ditanamkan kepadamu oleh seseorang tentang suatu hal, lalu kamu menganggapnya sebagai kebenaran dan memutuskan berdasarkan zon itu. Dan dikatakan juga ia bermakna jauhilah oleh kalian suudzon atau prasangka yang buruk terhadap saudara-saudara kita, apalagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbaik sangkalah wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, kepada orang lain, maka orang pun akan berbaik sangka kepada Anda. Dan selayaknya pula orang yang mendengar suatu ucapan kemudian dia tidak paham maksudnya atau tidak bisa mencernanya, hendaknya dia jangan langsung berburuk sangka, namun bertanya kepada yang bersangkutan atau bertanya kepada orang yang mengucapkan kata-kata itu, apa sebenarnya maksud dari apa yang dia ucapkan, agar jelas bagi kita sebelum kita bertindak. Tentang masalah suudzon ini, berburuk sangka kepada orang lain, pernah terjadi sebuah kisah yang sangat memilukan hati kita ketika ada seorang suami, ya, yang dia hanya mendengar berita saja dari istrinya yang paling dia cintai,
Laki-laki ini sesungguhnya dia adalah anak yang penurut dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah dia menikah, ya, dia banyak mendengarkan ucapan-ucapan istrinya dibanding dengan ucapan ibunya sendiri. Sehingga kecintaannya kepada ibunya lambat laun menjadi surut. Ya, berbaktinya dia kepada ibunya lambat laun menjadi hilang. Dan ini dirasakan oleh ibunya. Anakku yang dulu belum menikah, dia taat beribadah kepada Allah, senantiasa mentaatiku atas perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia memiliki seorang istri, ternyata istrinya yang banyak memberikan berita-berita dusta kepadanya, sehingga kecintaan kepada ibunya lambat laun menjadi sirna. Waliyadzubillah. Suatu ketika ibunya menasihati anaknya agar dia kembali kepada watak dan kepribadiannya sebelum dia menikah, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dia menolaknya, dan dia semakin kasar perangainya. Hari demi hari semakin berubah perangainya, semakin kasar, semakin keras ucapannya kepada ibunya. Dan sebagai seorang ibu yang telah tua renta, maka tidak ada yang bisa ia perbuat kecuali cuma mengelus dadanya, kemudian sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku sebagaimana dahulu ketika dia beribadah kepadamu dengan giatnya, dengan taatnya, dan berbuat kebaikan kepadaku. Hari ini anakku telah banyak bermaksiat kepadamu dan telah bermaksiat kepadaku. Semua berita yang diterima dari istrinya langsung ditelan mentah-mentah oleh laki-laki ini. Sampai suatu ketika terjadilah pertengkaran antara dia dengan istrinya, antara dia dan istrinya. Maka di puncak pertengkaran itu, istrinya mengatakan, kalau begini caranya, sekarang tinggal pilihlah bagimu. Engkau pilih aku sebagai istri, engkau ikuti apa yang aku katakan, atau engkau mentaati ibumu yang telah tua renta itu. Ya. Maka setan telah bermain di dalam sanubari laki-laki ini. Dia adalah orang yang mencintai ibunya sepenuh hatinya, tetapi karena banyaknya bergaul dengan istri yang senantiasa banyak melakukan keburukan-keburukan dan telah banyak menanamkan berita-berita bohong di hati suaminya ini, pada akhirnya ketika suami ditanya, engkau harus memilih antara aku atau ibumu, maka dia akhirnya memilih, aku memilih engkau sebagai istriku. Ya, buat apa aku memilih orang tua yang telah tua renta yang tidak bisa diharapkan apa-apanya. Waliyadzubillah. Ini termasuk dari dampak daripada berita-berita bohong yang disampaikan seorang istri kepada suaminya, dan suaminya hanya menerima mentah-mentah saja. Maka satu ketika suaminya berpikiran bahwa sesungguhnya dalam rumah tangganya ini ada orang yang menjadi penghalang, ya, kecintaannya kepada istrinya. Ya, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus menyingkirkan ibunya, dia harus membunuh ibunya sendiri. Dan ini juga atas desakan daripada istrinya. Kalau engkau betul-betul mencintaiku, kita tidak akan pernah hidup bahagia di dunia ini, karena ada orang ketiga, yaitu ibumu yang senantiasa ingin mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai. Ya, kita harusnya bebas. Engkau adalah suamiku dan aku adalah istrimu. Kita bebas melakukan apa saja di muka bumi ini. Tapi ibumu yang senantiasa menghalang-halangi perbuatan kita, maka enyahkan saja ibumu dari muka bumi ini. Ya, waliyadzubillah. Ya, ternyata laki-laki ini pun menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Suatu ketika dia punya rencana jahat kepada ibunya. Dia adalah laki-laki yang sekarang berubah menjadi seorang anak yang kasar perilakunya kepada ibunya. Ya, kemudian suatu ketika dia bermuka manis kepada ibunya. Ya, wahai ibu, ya, sesungguhnya ada kerabat kita yang mengundang kita untuk datang ke rumahnya, maka alangkah lebih baiknya dan lebih indahnya apabila kita menyambung tali silaturahim dengan kerabat kita yang mengundang kita pada hari ini. Maka bersediakah ibu kita sama-sama untuk datang ke rumah saudara kita itu? Padahal niat di dalam hatinya adalah ia ingin membunuh ibunya. Maka ibunya serta merta terkejut dan subhanallah, ya Allah, Engkau telah kabulkan doa-doaku. Anakku sekarang berubah menjadi anak yang lembut lagi. Dia mencintaiku ya Allah, dia menyayangiku ya Allah. Ya, kemudian dengan gembiranya ibunya mengikuti apa yang jadi ajakan anaknya untuk mendatangi undangan kerabatnya, menyambung kembali ke kerabatan yang lama telah terputus.
Maka dibawanya ibunya dengan sebuah mobil melalui padang pasir yang luas. Ya, pada awalnya mereka berjalan di atas jalan raya biasa, dan alangkah gembiranya ibu ini ketika di dalam mobil anaknya berucap dengan tutur kata yang manis, yang santun, yang ibu tidak mengetahui sungguhnya ada kebusukan dalam hati anaknya. Ada kebusukan dalam hati anaknya. Dia berencana ingin membunuh ibunya. Jauh mereka berjalan di atas jalan aspal ini, jalan raya ini, sehingga suatu ketika di tempat tertentu anaknya membelokkan mobilnya, langsung melaju di atas padang pasir yang tidak diketahui orang arah ini. Dan ibunya terkejut, "Wahai anakku, kenapa engkau berpindah jalan? Kenapa engkau berjalan di atas padang pasir ini?" Kata anaknya, "Tenang wahai ibu, saudara kita menunggu di sana." Jauh mereka berada di tengah-tengah padang pasir sehingga tidak seorang pun melihatnya. Hanya Allah yang mengetahui apa rencana mereka. Berhentilah dia di sebuah tempat yang sepi yang tidak ada orang yang melihatnya. Ibunya terkejut, "Wahai anakku, mana saudara kita yang menunggu kita? Katanya engkau akan membawa ibu ke dalam ke saudara kita yang ingin berhubungan kembali dengan kita. Kita berkunjung ke rumah saudara kita, mana? Ini kan di tengah padang pasir." Lalu anaknya mengatakan, "Siapa yang ingin mengajak ibu untuk berkunjung kepada saudara kita? Siapa yang ingin menyambungkan kembali tali kekerabatan yang telah terputus? Jangan harap wahai wanita tua. Tahukah engkau, sesungguhnya tidak ada yang aku inginkan hari ini, detik ini kepadamu kecuali membunuhmu di tempat ini." Ibunya langsung terkejut dan tersungkur. Ternyata kebaikan-kebaikan yang anaknya ini berikan kepada ibunya dalam mobil tadi adalah cuma palsu belaka. Ternyata di dalam benak seorang anak ini yang telah dirasuki oleh keraguan-raguan yang disampaikan oleh istrinya, berita-berita dusta yang disampaikan oleh istrinya, sesungguhnya dia hanya ingin membunuh ibunya di tempat itu. Ibunya menasihati, "Wahai anakku, jangan kau lakukan perbuatan seperti ini, perbuatan dosa besar, kau membunuh ibumu sendiri, ibu kandungmu sendiri." Tapi anaknya telah gelap mata, "Tidak, ya, engkau bukan ibuku, engkau adalah wanita tua yang menjadi penghalang dalam rumah tanggaku. Engkau adalah wanita sebagai penghalang dalam kebahagiaan rumah tanggaku. Maka tidak ada jalan lain kecuali engkau harus aku bunuh." Ibunya telah ingatkan berkali-kali, telah disampaikan ayat demi ayat, hadis demi hadis, disampaikan, tidak mempan juga karena dia telah dirasuki oleh syaitan. Maka terakhir ibunya mengatakan kepada anak, kalau emang engkau ingin membunuhku wahai anakku, ya, aku masih menganggap kau sebagai anakku, ya, berikan kesempatan bagi ibu, ya, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dulu. Nanti di saat terakhir ibu dalam keadaan tasahud akhir, silahkan kau bunuh ibumu ini. Siapa yang menganggap engkau sebagai ibuku? Tidak ada ibu, ya. Bahkan aku menyesal telah engkau lahirkan di muka bumi ini dari seorang wanita yang tua renta seperti engkau. Ucapan sumpah serapah senantiasa diucapkan anaknya kepada ibunya ini. Dan ibunya meminta permohonan terakhir, "Berikan aku waktu untuk sholat 2 rakaat saja. Di tasahud akhir kalau engkau membunuhku, bunuhlah aku." Ya. Ternyata ibunya melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan di tasahud akhir, anaknya sudah tidak tahan lagi. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Maka dia ambil batu besar dan ingin ditimpakan di atas kepala ibunya agar pecah, ya, berkeping-keping kepala ibunya, berserakan sehingga mati, binasa, dan tidak ada orang yang tahu, dan dia bebas, bisa hidup bahagia bersama istrinya. Qadarullah, Allah mentakdirkan lain. Ketika ibunya telah berada di tasyahud akhirnya dan anaknya telah mengangkat batu di tangannya ingin ditimpakan ke kepala ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada wanita ini. Setelah tadi anaknya mengatakan, "Kalau memang ibu beribadah kepada Allah, panggil itu Allah, suruh minta kepada Allah yang ibu sembah setiap hari, yang engkau sembah setiap hari itu untuk menolongmu. Karena hari ini tidak ada orang yang bisa menolongmu. Panggillah Allah yang kau sembah setiap hari itu untuk menolongmu hari ini. Siapa yang bisa menolongmu dari bahaya batu besar yang akan kutimpakan di atas kepalamu ini?" Dengan sombongnya anak ini mengatakan seperti itu. Maka ketika batu diangkat, ingin ditimpakan di kepala ibunya, dan ibunya dalam keadaan tasyahud akhir, ya, ingin mengakhiri sholatnya, dia segera ingin menimpakan batu besar di atas kepala ibunya. Qadarullah, ada suara yang jeritan yang sangat memilukan. Dan ibu ini terkejut, suara apa gerangan? Ternyata anaknya berteriak dan suara yang keras. Tangannya menjadi lumpuh, batu yang ada di tangannya terjatuh, dan dia ditelan oleh sebagian bumi badannya, terperosok ke dalam tanah.
ya, sehingga separuh badannya tenggelam ke dalam bumi dengan batu yang terjatuh dan tangan yang lumpuh, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia berteriak sejadi-jadinya. Ibu yang sesungguhnya, apabila kita bisa memiliki dendam kepada anak seperti itu, tapi ibu ini memang memiliki naluri yang luar biasa, naluri keibuannya luar biasa tingginya, sehingga dia mengatakan, wahai anakku, apa yang terjadi pada dirimu, wahai anakku? Kenapa tanganmu seperti ini? Kenapa engkau masuk ke dalam bumi? Dengan susah payah ibu ini menarik anaknya, ya, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah anakku, ya Allah, ini adalah anakku, darah dagingku, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ya, atas kelalaiannya. Ampunilah dia, ya Allah, atas kelalaiannya selama ini. Maafkanlah kesalahan-kesalahan, ya Allah. Dan anaknya terus menangis seperti itu karena ditelan oleh bumi. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan anak ini atas doa-doa dan tetesan air mata ibunya. Dan dia peluk anaknya, dan tersadarlah anaknya atas kesalahan-kesalahannya, bahwa dia adalah laki-laki, seorang suami yang senantiasa menerima berita-berita dusta dari istrinya. Dan ternyata istrinya ini dulunya adalah, mohon maaf, dia adalah bekas seorang pelacur yang belum bertaubat kepada Allah. Tetapi atas kecantikannya laki-laki ini tertarik dengan wanita ini, dan ternyata perangainya lebih buruk daripada wajahnya. Waliyadzubillah. Ini diantara bahaya apabila kita menerima berita begitu saja, bahkan dari orang yang paling kita cintai, yaitu istri, maka menimbulkan suudzon, buruk sangka, bahkan seorang anak kepada ibunya sampai berburuk sangka seperti ini. Terlebih lagi apabila kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama masalah rezeki, ya, masalah harta. Banyak di antara kita terkadang tanpa sadar dia telah mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluk. Apabila kita mengadukan makhluk kepada makhluk saja, ini tidak diperbolehkan. Kadang masuk dalam masalah ghibah. Ini yang kita adukan tidak tanggung-tanggung lagi Allah sebagai pencipta kita adukan kepada makhluk yang lainnya. Kita katakan Allah tidak adil. Aku telah berusaha mati-matian, tapi Allah tidak berikan aku rezeki sebagaimana Allah berikan kepada orang lain. Tuh si fulan yang ibadahnya kadang sholat kadang tidak, diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah. Tapi aku yang sudah berusaha mengikuti sunnah Rasul ini, ya, berusaha untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya, tapi Allah tidak adil, tidak memberikan apa yang diberikan kepada orang lain yang tidak beribadah kepadaku. Dan ini terjadi, ya, ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ingin saya ulang lagi karena banyak faedah yang kita ambil dari itu. Ketika sekelompok nelayan yang sedang memancing ikan, ini adalah kelompok nelayan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia laksanakan sholat pada waktunya, dan dia berusaha melaksanakan sholat dengan berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sekelompok nelayan ini, beberapa orang dari nelayan ini, pada satu ketika dia memancing ikan di lautan yang luas, yang di situ juga banyak nelayan-nelayan yang lainnya. Dan dia mengenal nelayan-nelayan yang berada di sekitarnya. Dan dia adalah orang-orang yang para nelayan yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya sekali dua kali saja dalam setahun dia beribadah kepada Allah. Dan kelompok nelayan yang taat beribadah kepada Allah ini mengail ikan, ya, memancing ikan di lautan untuk diberikan kepada anak istrinya. Singkat cerita begitu. Akan tetapi berhari-hari, ya, sampai 3 hari mereka mancing, tetapi tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Dan mereka merasa iri dengan tetangga nelayan-nelayan yang lainnya, yang dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Mereka tahu karena satu lingkungan dengan mereka, satu kampung dengan mereka, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah berinfak di jalan Allah. Tapi ternyata mancing mereka lebih banyak daripada mancing orang-orang yang taat beribadah kepada Allah ini. Tangkapan mereka lebih banyak, luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat kita ini yang taat beribadah kepada Allah tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun dalam masa yang 3 hari. Bayangkan, lama sekali. Apa yang akan diberikan kepada anak istri mereka, ya? Maka mereka merasa iri, ya. Kenapa seperti ini? Ketika kita beribadah kepada Allah, malah Allah tidak berikan apa-apa pada kita, ya. Maka mereka yang taat beribadah kepada Allah ini pada akhirnya juga ada rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak adil pada kita. Begitu kita sudah payah-payah ibadah kepadanya, sudah payah-payah kita menyembahnya dengan jalan yang benar, toh kita pun tidak diberikan rezeki sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia iri ya kepada orang lain seperti itu. Maka mereka pun berusaha untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, sholat duhur mereka tinggalkan, sholat asar mereka tinggalkan, bahkan sholat maghrib pun mereka tinggalkan. Enggak sholat mereka. Pada saat seperti itu, ternyata ketika mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat jamaah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezeki. Mancing mereka dapat banyak. Ada cumi-cumi, ada ikan, semuanya tenggiri, ya, tongkol, semuanya ikan merah, semuanya naik. Ya, semuanya naik. Ya, luar biasa. Sampai mereka mengatakan, ya, Subhanallah, lama ata'anallaha ma hasolna alaiha, wa lama asoina hasolna alaiha. Maha suci Allah. Bagaimana ini? Ketika kita semua mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ini. Ya, ketika kita dulu sholat rajin, berjamaah rajin, ya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tangkapan kita sedikit sekali, tidak mendapatkan apa-apa. Walama asoina, dan kita bermaksiat kepada Allah, kita tinggalkan sholat, hasolna alaihi, ternyata kita dapat hasil yang banyak. Ya, tapi di antara mereka masih ingat, ini tentulah ini bukan rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk kebaikan, ini keburukan. Kenapa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah justru diberikan, ketika taat tidak diberikan. Ini pasti ada apa-apanya. Maka sekelompok nelayan ini segera meninggalkan tempat itu, yang di situ banyak nelayan lain yang tidak beribadah kepada Allah, tapi diberikan limpahan rezeki. Tidak, kita semua harus berpindah dari tempat ini. Kita tidak boleh terfitnah dengan adanya rezeki yang melimpah seperti ini yang Allah berikan justru ketika kita bermaksiat kepadanya. Masih ada orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya bersih, yang Allah berikan rahmat kepadanya, sehingga dia bisa membedakan ketika dia bermaksiat kepada Allah diberikan limpahan rezeki, ini ujian berat baginya. Ya, maka mereka berpindah dari tempat itu, tidak mau agar tertulari daripada penyakit orang-orang yang lain yang tidak beribadah kepada Allah, ternyata diberikan limpahan rezeki. Mereka ingin agar mereka tidak bersuudzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Diberikan contoh seperti ini, orang tak pernah ibadah kepada Allah, justru limpahan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dia yang beribadah kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ternyata tidak diberikan. Ini pasti ada apa-apanya. Maka mereka segera meninggalkan tempat itu. Dan mereka sadar bahwa sesungguhnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Sesungguhnya almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yuhallil. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kita itu tergantung agamanya dari agama temannya. Maka hendaklah kita melihat, ya, siapa yang menjadi teman kita. Lingkungan juga mempengaruhi kita. Yang seperti ini akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersuudzon kepada Allah. Allah nggak adil kalau gitu. Maka mereka berusaha meninggalkan tempat itu agar jauh dari godaan dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tapi diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka meninggalkan itu dan mereka bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Tidak, kita semua harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya, sholat kita tidak ada hubungannya dengan masalah mancing kita. Masalah rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita beribadah kepada Allah, mentaatinya. Kalau hari ini kita diberikan ikan yang banyak, itu rezeki, kita bersyukur kepadanya. Kalau tidak diberikan, ini terbaik yang Allah berikan kepada kita. Mereka semua sepakat untuk kembali lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat pada waktunya. Bahkan mereka senantiasa sholat berjamaah, walaupun godaan itu senantiasa datang. Orang-orang yang tidak beribadah diberikan limpahan rezeki. Mereka yang beribadah paling 2-3 ekor tenggiri, paling 3-4 kilo cumi. Yang mereka yang lain yang tidak beribadah puluhan bahkan ratusan kilo. Mereka tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali beribadah kepada Allah, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya dan rezeki yang melimpah juga. Maka mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi razaqana rizqan thayyiban. Ya, setelah mereka bertobat kepada Allah, kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berusaha di lautan, Allah berikan limpahan rezeki. Kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi razaqana rizqan thayyiban. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita semua, rezeki yang baik, yaitu rezeki yang dia terima, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rezeki yang Allah berikan kepadanya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tingkatan suudzon yang paling buruk adalah suudzonnya seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak memberikan kesembuhan, padahal aku telah berdoa untuk diberikan kesembuhan. Allah tidak berikan jalan keluar atas musibah-musibah malapetaka yang menimpaku, padahal aku telah berdoa kepadanya. Berarti kita sama saja dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seburuk-buruk perangai seorang hamba ketika dia mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang lainnya, berburuk sangka kepada Allah. Maka hendaklah kita menjauhkan dari sifat berburuk sangka. Caranya adalah jangan pernah kita berburuk sangka dulu kepada orang. Kalau dengan manusia kita tidak berburuk sangka, senantiasa berhusnudzon, apalagi kepada orang, kepada zat yang telah menciptakan manusia dan makhluk yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan manusia saja kita berhusnudzon, berbaik sangka, bagaimana dengan zat yang telah menciptakan manusia? Tentulah kita harus lebih layak lagi dan wajib untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak di antara orang-orang terdahulu, ketika mereka menemui orang-orang yang lebih muda darinya, mereka menganggap, oh ini masih anak muda, belum banyak dosanya, ya. Aku ini sudah tua, banyak dosanya. Ketika dia menemui orang tua, oh ini orang tua, tentu banyak ilmu dan pengalamannya, aku masih muda, tidak ada apa-apanya. Senantiasa ketika bertemu dengan orang dia berbaik sangka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa akibat daripada buruk sangka, ya. Buruk sangka terkadang akan mendatangkan berbagai akibat yang buruk, ya. Di antaranya pertama, orang yang berburuk sangka itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Ini kalau kita jujur, sungguhnya terjadinya terjadinya kejahatan di sekitar kita itu karena adanya buruk sangka, ya. Ada prasangka-prasangka yang ada dalam diri kita, ada subhat-subhat yang tidak kita langsung tabayun kepada penyampai berita itu. Maka suudzon itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, ya, bahkan sampai terjadi adu domba di antara sama kita, sama saudara. Yang kedua, suudzon itu bahayanya adalah terkadang akan menyeret kepada hal yang lebih buruk lagi, yaitu ghibah. Sampai kepada ghibah, yaitu menggunjing saudaranya. Yang kemarin juga telah dijelaskan oleh beberapa asatidz kita bahwa dosa daripada ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tentulah kita semua benci untuk melakukan perbuatan itu, ya. Bukan hanya ghibah, sampai kepada namimah, dusta, ya, untuk tujuan menjatuhkan atau merugikan pihak lain. Ini gara-gara suudzon. Di antara bahaya suudzon yang ketiga adalah putus hubungan, ya, dengan saudara-saudara kita yang ada ikatan darah ataupun saudara-saudara kita seiman. Akan putus hubungan kita gara-gara adanya buruk sangka ini. Bahkan menimbulkan kebencian yang berkepanjangan, yang kadang sampai ketika orang itu meninggal dunia masih ada kebencian dan masih ada permusuhan dan putus hubungan dengan orang-orang yang dia cintai sampai meninggal dunia. Waliyadzubillah, seperti ini, ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah memandang bahwa suudzon terhadap sesama muslim termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar, bahwa suudzon termasuk daripada dosa besar yang tersembunyi, ya, maka bahaya sekali. Dan beliau menyebutkan suudzon dalam urutan dosa besar yang ke-31. Ya, beliau mengatakan dosa besar ini, yaitu suudzon, merupakan di antara hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf. Setiap kita wajib untuk mengetahui masalah suudzon dan bahaya daripada suudzon ini, supaya dapat mengobati ketergelincirannya. Ya, karena siapa saja yang di dalamnya terdapat penyakit ini, dia tidak akan dapat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, yaitu hati yang selamat. Dosa besar ini, ya, celaannya lebih besar daripada celaan terhadap dosa zina, mencuri, minum khamr, dan semisalnya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh badan kita ini. Ini lebih besar dosa daripada itu semua, ya. Dan ini disebabkan karena besarnya kerusakan yang ditimbulkan, serta akan memberikan dampak buruk yang terus-menerus. Maka ini bahaya daripada suudzon. Kemudian ada beberapa suudzon. Pertama, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang telah saya contohkan, bahwa terkadang kita pada tingkatan ini, yaitu bersuudzon, ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih parah jika dibandingkan dengan putus asa dan pupus harapan.
Ya padahal dua-duanya dosa besar. Orang putus asa juga dosa besar, ya. Orang berburuk sangka juga dosa besar. Hal ini disebabkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala memuat putus asa dan putus harapan, serta masih ada tambahan lagi karena telah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak layak dengan kemuliaan dan kemurahannya. Dia telah lancang, ya. Masalah rezeki katakan Allah tidak adil. Ya, tidak memberikan apa yang kita inginkan. Allah tidak tahu, aku orang butuh. Allah tidak tahu, aku orang susah, ya. Ini termasuk kelancangan seorang hamba ketika dia berburuk sangka kepada zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suudzon kepada sesama muslim. Ini pun termasuk dosa besar, karena disebabkan seseorang yang menghukumi orang lain hanya dengan zon, dengan prasangka, maka akan digiring oleh syaitan untuk merendahkan saudaranya itu dan tidak memberikan hak-haknya serta enggan untuk memuliakan dan menghormati saudaranya. Bahkan sebaliknya akan banyak membicarakan kehormatan dan aib orang lain. Padahal ini adalah sebuah kehancuran dan kebinasaan ketika orang melakukan hibah. Ya, orang hibah itu awalnya kan dari suudzon, berburuk sangka. Dan setiap orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, mencari-cari aib orang lain, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang buruk batinnya, buruk hatinya. Ya. Zon atau prasangka adalah tercela dalam seluruh perkara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yuhni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun." Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Di surat Yunus ayat 36. Para pendengar radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suudzon, berburuk sangka ini merupakan penyakit yang bersemayam dalam diri orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi memang yang namanya suudzon ini juga suatu penyakit dalam hati setiap manusia yang kadang kita pun tidak merasakan bahwa ya kita telah melakukan suudzon, berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, tidak terasa nikmat sekali, ya. Karena yang namanya ghibah, yaitu menggunjing, itu awalnya dari berburuk sangka ini, dan dua-duanya ya seakan-akan memang makanan yang lezat, buah-buahan yang nikmat untuk dirasakan, untuk dinikmati. Tanpa terasa kita telah menghibah, tanpa terasa kita telah bersuudzon, bahkan tanpa terasa kita telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya daripada suudzon, ya, yang memang kita semua harus meninggalkan, ya, sedapat mungkin harus berusaha, berazam dalam diri kita bagaimana supaya sifat buruk sangka kepada saudara-saudara kita ini bisa kita hilangkan, dan kita bisa menjadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Banyaklah kita memberikan uzur kepada mereka kalau emang mereka ada kesalahan-kesalahan, ya. Tidak serta-merta kita menghukumi harusnya begini, sudah lama ngaji, sudah lama ikut sunnah kok masih begini, harusnya begini. Itu harusnya kita harus banyak memberikan toleran kepada saudara kita, karena kita tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya apa yang mereka alami. Maka kalau mendapatkan dari saudara-saudara kita mungkin perlakuan-perlakuan yang tidak membuat kita nyaman, ya kita sampaikan kepadanya, kenapa seperti ini, ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bahaya daripada suudzon atau berburuk sangka, yaitu dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah murka karena perbuatan dosa, ya. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan termasuk kabair, termasuk dosa besar, ya. Kalau termasuk dosa, ya dosa kecil saja ini Allah menjadi murka kalau kita melaksanakan dosa-dosa kecil kemudian tidak kita tobati, apalagi dosa besar. Maka jelas bahwa suudzon ini akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahaya daripada suudzon merupakan indikasi atau tanda rusaknya niat dan buruknya kondisi hati kita, ya. Maka barang siapa yang sering
ya, melakukan suudzon, berburuk sangka kepada orang lain, ya, seakan-akan tidak ada kebaikan orang itu dalam pandangan kita, maka ingatlah bahwa hati Anda sedang sakit dan obatilah hati itu. Dan mintalah Allah Subhanahu wa taala agar mengobati hati Anda yang sakit, agar Anda tidak banyak bersuudzon, berburuk sangka kepada saudara-saudaranya. Ya, terjadinya perselisihan antara dua orang yang bersahabat sampai mereka bercerai-berai gara-gara ada suudzon. Ya. Kemudian ada hubungan buruk antara seorang anak dengan ibunya, antara suami dan istrinya, ini pun gara-gara suudzon. Maka yang paling tepat adalah ketika kita mendapatkan berita-berita yang sampai kepada kita, jangan semua berita itu kita telan mentah-mentah, tapi tabayun, ya. Lihat siapa penyampai berita, kemudian datangi sumber berita itu dan tanyakan apakah sebenarnya seperti itu, ya. Karena sesungguhnya berita itu, al-khabaru, kabar yang sampai kepada kita itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Kabar yang sampai kepada kita terkadang tidak seperti kejadian yang sebenarnya. Maka hendaklah kita bertabayun, ya, apabila kita mendapatkan berita-berita. Kalau tidak, kita telan mentah-mentah, sudah terlanjur kita marah-marah, bahkan kita mungkin sudah mendatangi orang itu, ya, melabraknya, ternyata beritanya salah, ya. Ternyata beritanya salah, sehingga kita, ya, menimbulkan membahayakan orang lain, ya. Kita sudah terlanjur marah-marah besar, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Yang ketiga, bahaya daripada suudzon merupakan salah satu perangai orang-orang munafik. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Orang-orang munafik itu punya perangai, diantaranya suka menciptakan keraguan-raguan di dalam diri setiap orang ini agar dia berburuk sangka kepada saudaranya. Semua yang ada nampak di matanya itu buruk saja, ya. Seakan-akan cuma kita aja yang baik, ya. Padahal kalau kita mengetahui, orang lain mengetahui siapa kita dan dosa-dosa kita, tentulah mereka akan lari dari kita. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, andaikan orang-orang tahu dosa-dosaku, keburukan-keburukanku, tentulah mereka akan melempariku dengan batu. Ya, seperti ini munafik, ini orang-orang yang senantiasa kesana kemari menyebar berita-berita dusta, berita-berita bohong, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kita kepada saudara kita, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahaya daripada suudzon akan melahirkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ini saling bermusuhan di antara mereka, hubungan menjadi terputus, berantakan. Ya, bahkan satu pengajian, satu kajian, ustadznya sama, kitabnya sama, ya, nabinya sama, Qur'annya sama, Allahnya sama, mereka saling benci satu sama lain, bahkan saling memutuskan hubungan. Karena apa? Ini adanya suudzon, yang orang tidak banyak memberikan udzur kepada saudaranya. Ya, maunya orang itu benar terus di mata kita. Tidak, kita semua tidak maksum, tidak terjaga dari perbuatan-perbuatan, dari kesalahan-kesalahan. Maka wajar kalau saudara kita kadang tergelincir. Sebagaimana juga kita wajar kalau kita suatu saat juga tergelincir. Maka yang paling utama adalah memberikan nasihat kepada saudara kita, dan kita senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Insya Allah orang lain pun akan berbaik sangka kepada kita. Itu melahirkan permusuhan dan kebencian di antara sama manusia. Ini gara-gara suudzon. Yang kelima, bahaya daripada suudzon merupakan penyebab jatuh dalam akibat yang buruk dan membuka perbuatan keji, ya. Orang kalau sudah suudzon itu pasti akan punya rencana-rencana yang jahat kepada orang yang dia bersuudzon kepadanya. Kalau orang sudah berburuk sangka kepada orang lain, tentu dia akan menjatuhkan kehormatannya. Bagaimana supaya jatuh kehormatannya? Bahkan kadang-kadang dia akan berusaha bagaimana mencelakakan orang yang dia berburuk sangka kepadanya. Padahal belum tentu, ya, apa yang dia terima itu benar. Belum tentu apa yang dia terima dari berita-berita yang disampaikan orang itu adalah berita yang benar. Maka yang paling tepat adalah tabayun terlebih dahulu, mengecek berita itu ke sumber beritanya langsung. Barulah kita berkomentar, ya. Barulah kita berkomentar. Maka perbuatan suudzon ini akan membuka pada perbuatan jahat yang lebih besar lagi, sampai kepada melenyapkan nyawa seseorang di muka bumi ini. Kemudian yang keenam, bahaya daripada suudzon dapat mewariskan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Jadi sesungguhnya orang-orang yang banyak bersuudzon, yang banyak berburuk sangka itu dia rendah di hadapan manusia, rendah sekali, nggak ada harganya.
tidak dihargai di masyarakat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita apabila kita banyak bersuudzon, berburuk sangka kepada orang lain, apalagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah melapangkan hati kita, ya, bahwa orang bisa saja berbuat salah, ya, orang bisa saja tergelincir, dan kita pun seperti itu. Lapangkanlah hati kita dan berikanlah udzur kepada saudara-saudara kita. Yang ketujuh, di antara bahaya suudzon adalah salah satu petunjuk akan lemahnya iman. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak melakukan buruk sangka, suudzon kepada saudara kita, maka ini tanda bahwa iman kita sedang lemah, ya. Iman pasang dan surut, naik turun, ya. Bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu ketika kita beramal soleh, semakin giat beribadah kepada Allah. Dan turunnya iman ketika terasa kita semakin jarang beribadah kepada Allah, turun ketaatan kita kepada Allah. Ini indikasi bahwa kita lemah iman kita, ya. Maka segera kita kembali, kita kuatkan iman kita. Kalau kita sudah tahu sumber penyakit adalah lemahnya iman kita, maka bagaimana meningkatkannya? Segera bergabung bersama orang-orang yang beriman, ya, bermajelis kepada mereka, ya, kemudian bersahabat dengan mereka. Karena di antara perkara yang bisa mengangkat kembali keimanan kita adalah hidup di lingkungan orang-orang yang memang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di antara bahaya suudzon adalah orang-orang yang bersuudzon merupakan indikasi atas ketidakpercayaannya terhadap diri sendiri. Ini kadang-kadang kita nggak percaya pada diri kita sendiri sampai kita bersuudzon kepada orang lain, ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan keraguan atau syak, ya, akan menimbulkan bahaya dalam diri kita. Di antara bahaya keraguan-raguan yang ada pada diri kita terhadap saudara kita, bahayanya adalah keraguan dapat melemahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melemahkan keimanan kita kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi, kepada hari akhir, dan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Maka jangan pernah kita ragu-ragu, ya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan terbaik pada kita, ya. Kemudian di antara bahaya daripada syak itu adalah ragu-ragu, bimbang, dan was-was merupakan penyakit psikologis yang dapat mencerai-beraikan kepercayaan antar elemen masyarakat. Terjadinya banyak pertengkaran di antara kita, permusuhan di antara kita dalam kita bermasyarakat. Ini adalah gara-gara ada keraguan-raguan yang dihembuskan orang-orang munafik atau dihembuskan orang-orang yang senantiasa ingin menghancurkan kita, ya, sehingga keraguan-raguan itu akhirnya menimbulkan suudzon, berburuk sangka, dan pada akhirnya akan menimbulkan permusuhan di antara kita. Para pendengar dengan Allah Subhanahu wa taala, masih panjang bahasan kita tentang masalah ini, tapi paling tidak ini telah kita sampaikan di permukaan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang bahaya suudzon ini, dan agar kita mengetahui bahwa tidaklah ada satu penyakit yang menjangkiti tubuh kita kecuali kita berusaha untuk menghilangkan penyakit itu. Dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, apabila kita mencintai saudara kita, ya, maka kita harus seakan-akan kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau, ya, berbuat suudzon kepada orang lain, kita menjaga diri kita, maka bagaimana supaya saudara-saudara kita juga terjaga dari sifat suudzon ini? Maka judul ini, ya, kita sampaikan di permukaan ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa termotivasi agar kita bisa berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, banyak memberikan udzur kepada mereka, ya. Kemudian kita tidak berburuk sangka kepada zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz Amin yang sudah memberikan kajian ilmiah di kesempatan kali ini, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum kita membacakan SMS yang telah masuk dan juga menerima telepon, kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi-informasi berikut ini. Dulu kalau mau kirim barang ke Indonesia rasanya repot banget. Mesti cari-cari kardus dulu, terus masukin barangnya ke kardus dan bawa ke jasa pengiriman. Mesti antri dulu, terus nimbang lagi, baru deh barang dikirim. Tapi itu dulu,
Alhamdulillah, sekarang kirim barang ke kampung halaman Indonesia tidak lagi repot. Cukup telepon Indobox, nanti petugas Indobox yang akan datang dan menyediakan kardus. Barang yang dikirim tidak perlu ditimbang dan tidak ada biaya tambahan apabila barang sudah tiba di kampung halaman. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Indobox melalui telepon 68444 147 atau telepon dan SMS 24 jam di 911 58116 911 58116. Ingat Indonesia, ingat Indobox. Lupakan yang lain. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terima kasih untuk masih setia bersama kami di frekuensi 106 MHz dan untuk masih mendengarkan program Muhadharah Sobahiyah bersama Ustadz Amin Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan buka sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Silahkan di line telepon 0778467106 dan juga 0778468106, di pesan singkat di 085668410106. Kita terima pertanyaan di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Muhammad Tahir dari Singapura, Ustaz. Muhammad Tahir dari Singapura. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita seseorang itu meninggal dunia, tiga perkara akan dibawa. Salah satunya doa daripada anak-anak. Anak yang soleh. Sekiranya anak yang meninggal dan ibu bapa ingin berbakti dengan menyedekahkan, menginfakkan atau berkorban atas nama arwahnya, apakah perkara-perkara ini atau amalan ini dapat diterima oleh anak yang telah meninggal itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Bisa dipahami? Anak yang Anaknya yang meninggal, Ustaz. Anaknya yang meninggal. Iya, orang tuanya yang Masih hidup. Apakah bisa ngirim pahala kepada anaknya? Kayak yang dikorbankan itu ya. Iya, yang meninggal, Ustaz. Yang meninggal ya. Jadi anaknya ini sudah meninggal, kemudian orang tuanya memberikan korban untuk anaknya gitu. Ya, apakah bisa diterima insya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bapak yang di Singapura, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Bapak, memberikan rahmat, taufik dan inayahnya, dan memberikan keberkahan kepada Bapak sekeluarga. Adapun pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Bagaimana ya? Ini agaknya dua-duanya kita sampaikan ya. Apabila yang meninggal orang tua kita dulu, orang tua kita meninggal dunia dua-duanya, kemudian meninggalkan anak yang soleh, karena di antara tiga perkara yang mengikuti orang yang telah meninggal dunia, dan di antaranya adalah doa daripada anak-anaknya kepada orang tuanya ya. Andaikan ada dua orang tua yang telah meninggal dan kita masih hidup, maka kewajiban kita adalah mendoakan mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan atas keduanya. Kemudian bagaimana jika kita ingin berkorban? Mungkin pas seperti ini ya, seperti hari raya kurban sebentar lagi akan terjadi pada kita ya. Bagaimana kalau kita juga berkorban untuk orang tua kita yang telah meninggal, apakah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak ya? Pertama, apabila orang tua kita bernazar ketika masih hidup ingin berkorban dan dia tidak sanggup ya sampai meninggal dunia, maka wajib bagi kita anaknya untuk meneruskan apa yang jadi nazar bapaknya, yaitu berkorban sesuai dengan cita-cita dan keinginan orang tuanya. Adapun yang kedua, apabila orang tua tidak memiliki nazar seperti itu tapi telah meninggal dunia dan kita ingin agar orang tua kita juga berkorban, maka yang lebih utama adalah Anda berkorban untuk diri Anda, mungkin dengan seekor kambing, dan sertakanlah orang tua yang telah meninggal itu di dalamnya, diikut sertakan ya. Ya Allah, ini dariku ya, kambing ini dariku, aku korbankan untukmu, ikhlas karenamu Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut juga orang tua kita yang telah meninggal. Insya Allah seperti ini akan sampai
Jadi kita yang berniat untuk berkorban, tetapi kan satu ekor kambing itu satu keluarga, dan termasuk keluarga adalah orang tua kita yang telah meninggal, dan mereka akan mendapatkan pahala dari itu, ya. Itu yang kedua. Adapun kalau memang yang meninggal adalah anaknya, kemudian orang tuanya masih hidup, ya, kemudian sama juga, ya, kita berkorban. Mungkin sekarang orang tuanya masih hidup, berkorban seekor kambing atau berkorban dengan seekor lembu untuk 7 orang, maka anaknya juga masuk di dalamnya. Karena apa? Ya, untuk satu ekor kambing untuk satu orang dan bersama keluarganya, ya. Termasuk doa-doa orang tua kepada anaknya yang tidak nampak itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita korbankan, ya, mungkin seekor kambing itu juga kita ikut sertakan anak kita yang telah meninggal di dalamnya, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian apa Allah alam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kembali silakan yang ingin berhubung di line telepon. Ya, kita beralih ke SMS online. Pertanyaan dikirimkan dari Umu Abdillah di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah 1 tahun saya menikah. Kami tinggal berjauhan, Ustaz. Sebelum kami menikah, saya bertanya pada suami saya apakah setelah menikah dia bersedia untuk selalu memperlakukan saya dengan baik dan komitmen dengan menyelesaikan setiap masalah secara terbuka dan menjaga komunikasi dengan baik. Akhirnya sudah 6 bulan dia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, Ustaz. Bahkan sekarang kami sulit berkomunikasi baik SMS dan juga telepon. Pernah dijawab saya sudah, namun tidak pernah dijawab, dan sudah minta tolong kepada seorang ustadz untuk membantu berbicara pada suami saya, dan saya tidak boleh suudzon dulu kepada suami saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah karena tidak ada keputusan, Ustadz. Apakah saya berdosa, Ustadz, dan apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ini berpisah jauh, ya, di 1 tahun, ya, di tempat yang berbeda, ya. Ya Allah, Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara fitnah yang timbul akibat kita berjauhan dengan pasangan kita, ya. Ketika kita bekerja mungkin di Batam, kemudian suami kita di Jawa atau sebaliknya, ya. Maka ini di antara fitnah-fitnahnya adalah terjadinya suudzon antara masing-masing pasangan. Maka yang lebih baik dan lebih berkah adalah kita hidup satu tempat dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan orang yang kita cintai, dan situlah kita mencari rezeki, walaupun cuma sedikit tapi berkah. Karena yang kita minta adalah sedikit, nggak masalah, yang penting berkah. Atau kalau bisa banyak tapi berkah. Itu daripada banyak tidak ada berkahnya, ya. Banyak di antara, mohon maaf ya, orang-orang yang mungkin ada yang pergi jauh ke luar negeri meninggalkan suami di rumah, ketika pulang ternyata suaminya telah menikah lagi. Uang yang dia kirimkan ternyata habis dihambur-hamburkan suami. Mana berkahnya? Anak yang ditinggalkan diasuh oleh suaminya pada akhirnya menjadi anak-anak yang nakal. Bahkan waliyadzubillah ada di antara anak-anak gadis mereka yang hamil duluan sebelum nikah. Di mana ibunya cari duit, bapaknya yang ngasuh anak di rumah, seperti itu. Maka yang lebih berkah adalah kita tinggal satu rumah, satu tempat dengan suami kita, dengan istri kita, dan kita berusaha. Walaupun mendapatkan rezeki yang sedikit, tapi berkah itu lebih utama daripada banyak tidak ada berkahnya. Adapun tentang kasus ibu ini, maka memang benar hendaknya ibu tabayun, langsung datang kepada suami dan tanyakan permasalahannya. Sampai tidak memberikan nafkah sampai 6 bulan, ya, nafkah lahir dan batin, tanyakan, ya. Tanyakan sebenarnya apa masalahnya. Ketika sudah jelas masalahnya, ya, dan pada akhirnya ibu memilih untuk berpisah, ya nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi perceraian itu adalah jalan yang mulia untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang masalah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian itu, tapi hendaklah dimulai ketika nikah dengan baik, maka berakhir dengan baik pula. Jelas masalahnya apa, ya. Kemudian kalau misalnya bisa dilanjutkan, kalau tidak bisa dilanjutkan, tidak mengapa, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kembali silakan yang ingin bergabung di line telepon. Dan kami harapkan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustaz, yakni tentang bahaya suudzon. Ya, kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Selamat di Batu Haji. Pak Selamat, silakan
Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasad terus suudzon serta ghibah ini satu rangkaian untuk ini untuk kita menuju ke neraka. Insyaallah ya. Dan ini sama sekali sering kita nggak terasa kita melakukan hal seperti itu. Nah, kalau ada kasus seperti ini Pak Ustaz, jadi misalnya ada orang berjualan gitu kan, terus ada lagi yang berjualan lainnya. Kita sama-sama berjualan dengan dagangan yang sama kan gitu. Mungkin Ustaz paham lah nanti ya gimana kan. Jadi mungkin ada yang dalam hatinya itu jualan sini sama sana sama, tapi kok dia larisnya minta ampun kan gitu. Apa-apa yang di ini habis semua, sedangkan kita nyari berjualan dengan biasa-biasa saja nggak pernah habis, bahkan kadang-kadang terbuang kan gitu kan. Nah dalam hati orang itu pakai ini itu dan lain sebagainya kan gitu. Cuma memang kita kalau misalnya kita tahu bukti itu kadang-kadang kita tahu gitu, karena memang banyak orang minta kepada siapa nanti diberi kayak semacam bacaan kan seperti itu. Nah pertanyaan saya itu suudzon itu di dalam hati tanpa kita lahirkan itu apakah ini juga berdosa ataukah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berpikiran orang itu pakai begini-begini, jadi rezekinya lebih banyak karena dibantu setan, kasarnya seperti itu ya. Itu apakah kita juga bersuudzon dengan Allah seperti itu Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Beliau kritis dalam permasalahan ini, masalah suudzon, dan memberikan contoh-contoh kasus pertanyaan yang luar biasa indah dan baiknya ya. Memang begitulah kadang sifat iri dan dengki ataupun hasad sampai suudzon itu terjadi apabila kita memiliki profesi yang sama, itu kan ya. Jadi sama-sama penyiar kadang-kadang juga ini aku yang on terus ini enggak kan gitu kan. Kadang-kadang itulah satu profesi kadang ini banyak menimbulkan suudzon, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan rahmat dan hidayah kepadanya ya. Mungkin sama-sama ustadznya pun begitu juga, ada ya ini ustadz ini gini terus banyak satu profesi ini banyak menimbulkan hasad dan iri ya. Tapi kalau tidak satu profesi ya enggak ya. Saya nelayan, Bapak sebagai pegawai negeri ataupun pegawai yang ada di di PT-PT, enggak ada suudzon dalam masalah pekerjaan karena enggak ada hubungannya kita gitu. Tetapi bagi orang yang diberikan hidayah, diberikan oleh Allah, selalu terjaga dari itu. Oleh sebab itulah ya, kita yang memiliki profesi yang sama, maka saya sering berdoa dengan doa yang mungkin setiap kali kajian ya hampir saya ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an akuna aziman binafsi wa sahiran indak ya. Jadi indah sekali doanya, ya Allah aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi orang yang berbangga hati karena dibanggakan, dibesarkan oleh orang ya, sebut-sebut orang, wah ini ustadznya luar biasa hebatnya ya, ceramahnya luar biasa, dengarkan banyak orang, banyak pendengarnya. Ketika ustadz ini berbicara hebat sekali, menjadi sombong enggak, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita besar di hadapan manusia tapi enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an akuna aziman binafsi wa sahiran indak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi orang yang sombong, dibesarkan orang, berbangga, tetapi kecil di hadapanmu ya Allah. Maka kalau kita sudah menyerahkan kepada ini, kita nggak ada rasa hasad dan iri pada saudara-saudara kita, pada para asatid yang lainnya. Justru kita banyak banyak belajar dari para asatid kita, siapapun dia ya, apapun yang dikatakan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah kita terima. Ya, adapun kalau orang hasad kita itu urusan mereka, tapi kita berusaha untuk menjadikan diri kita itu kecil, gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia, kenapa kita mencari ridho manusia tetapi mendapat murka Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kadang-kadang seperti itu ya. Ada orang-orang yang di dalam hatinya ketika satu profesi ini dagangannya kok laris ya, aku enggak nih kan. Ya, ini sudah termasuk suudzon, walaupun dalam hati termasuk dosa. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati manusia, tetapi tidaklah sebesar ketika apa yang dalam hati itu dia tuangkan, dia curahkan dalam perbuatan, maka menjadi dosa yang lebih besar lagi ya. Walaupun dalam hati termasuk juga suudzon ya Pak ya. Makanya itu kan penyakit hati. Suudzon adalah penyakit hati. Adapun yang kedua yaitu
Nah iya itu kan pakai jimat dari mbah ini ya, dari Gunung Kawi kan gitu kan. Kalau dari Jawa itu dari Gunung Kawi atau dari Ngujang. Yang Ngujang dari Tulungagung itu ada kera-kera yang berada di di tengah kota, banyak kera di atas kubur-kubur itu mereka mengatakan itu jelmaan dari orang-orang yang telah dijadikan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ada di tengah kota itu ada kera-kera yang banyak ya, kadang dia ada, kadang tidak ya. Kadang saya pernah berada di daerah Kujang itu untuk melihat apa benar memang banyak kera-keranya tinggal bersama anjing, bersama yang lainnya, tidak bermusuhan mereka. Dan ketika saya coba memberikan sebuah telur mentah kepada kera ini, karena kalau kita makan dia mesti minta dia. Saya berikan telur mentah itu ternyata hampir seperti manusia perangainya. Jadi dibuka, kemudian yang putih dibuang, yang kuning ditelan ya. Sehingga ini banyak menimbulkan masalah, menjadikan orang itu yakin ini bukan kera, ini penjelmaan dari manusia. Karena kalau kera semua telur langsung ditelan semua, yang putih ataupun yang kuning. Ini enggak, yang putih dibuang, yang kuning ditelan, sebagaimana kebiasaan manusia ya. Memang seperti itu, tapi kita tidak menghubungkan dan itu. Kalau kita mengatakan ini si fulan ini lancar dagangannya karena dia punya jimat ini, pergi ke Gunung Kawi atau minta ke mbah ini dan mbah itu, maka sama saja kita bersuudzon bahwa sesungguhnya Allah itu tidak tahu, Allah tidak adil, sehingga orang harus minta perantara dukun atau perantara kubur atau perantara daripada kera ataupun Gunung Kawi barulah mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tidak seperti ini. Ini berarti kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berikan rezeki pada makhluk, dan Allah tahu kadar masing-masing makhluk itu berapa jumlahnya yang akan diberikan kalau itu berupa rezeki. Ya, sebagaimana juga kalau kita bayangkan kalau kita naik pesawat itu ada awan yang menggumpal yang hitam yang akan turun segera menjadi air hujan ya. Kalaulah kita meminta kepada Allah ya air yang sekaligus, bagaimana kalau awan itu langsung ditimpakan kepada kita? Tentulah kita akan binasa. Padahal kita butuh air, tapi Allah tahu kadar untuk menurunkan hujan diberikan kecil-kecil dulu, gerimis, terus akhirnya menjadi besar, menjadi hujan lebat, dan itu bermanfaat bagi kita. Maka begitulah rezeki. Allah tahu hambanya ini berapa ukuran rezekinya ya. Ibarat orang Jawa ini, perutnya ini berapa, masuknya itu berapa piring, Allah tahu, dan Allah berikan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dalam perutnya ya. Maka itu juga termasuk apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita mengatakan ini gara-gara dia larisnya karena dia mungkin berguru atau pergi ke dukun atau pergi ke Gunung Kawi, itu juga termasuk dia tidak percaya kepada Allah, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, ya kita beralih lagi ke pertanyaan di SMS online. Pertanyaan dikirimkan dari Bu Rakyah di Mantang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita berdoa terus-menerus tidak putus-putus asa Ustaz, tapi ada yang mengejek Ustaz, dan terkadang kita juga lemah Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ibu yang kenal Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pernah berputus asa dalam doa kita ya, dan jangan pernah kita mengatakan aku sudah lama berdoa kok dikabul-kabulkan, maka itu sebagai penyebab tidak dikabulkannya doa. Teruslah berdoa kepada Allah ya, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kadang-kadang ada orang yang melemahkan, lah engkau berdoa mana dikabulkan oleh Allah, Allah enggak sayang kepadamu, sehingga kita lemah ya. Padahal kita sudah berdoa 1000 kali, tinggal satu langkah lagi doa yang ke 1001 itu dikabulkan, tapi kita lemah mundur, akhirnya tidak dikabulkan juga. Maka jangan pernah berputus asa. Allah itu adalah zat yang maha agung, yang maha tidak pernah mengingkari janjinya ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa itu. Jangan pernah putus asa. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Minta kepada Allah ya. Bisa saja doa kita itu ke 1200 itu baru dikabulkan. Maka jangan pernah mundur dalam berdoa. Jadi saya katakan, sudah yang ke 1000-nya kita mundur, padahal 1001, 1000 aja itu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi kita mundur, akhirnya ya nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka jangan pernah berputus asa dalam doa. Maka orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala lah yang mereka berputus asa dalam doanya. Walaupun orang ngejek ke sana kemari, itu adalah bumbu-bumbu dalam kita berdoa kepada Allah. Artinya kalau yang betul-betul kita berkeinginan kepada Allah dan minta kepada Allah, yakin, jangan pernah tergoda dengan yang namanya orang-orang yang menggoda kita, yang mengejek kita, gitu kan. Tetaplah kita lurus dalam niatan kita, karena kita memiliki niatan yang lurus. Kadang-kadang ada orang yang membengkokkan daripada niat-niatan kita itu. Tetaplah lurus ya, sampai Allah memberikan jawaban, dikabulkan doa kita ya. Kalau Allah di dunia tidak dikabulkan, Allah pasti akan kabulkan di akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, ya kembali silakan yang bergabung di line telepon.
di 0786671006 dan juga 468106. Kembali masuk pertanyaan dikirimkan dari Maya di Batam Center. Ustadz, saya punya teman, dia suka ngomong yang berlebihan Ustadz. Dia bilang dia di kampung punya mobil dan rumah yang mewah. Dalam 1 bulan punya penghasilan 100 juta, sedangkan dia kerjanya cuma begitu saja Ustadz. Dan saya tidak percaya dan menganggap dia bohong. Apakah saya suudzon dan juga itu berdosa Ustadz? Syukron. Iya Bang. Ini juga berita yang memang harus kita cek dulu, walaupun siapa sahabat kita itu yang mengatakan dia punya mobil, punya harta yang banyak ya, mungkin punya limpahan harta yang di kampungnya ya, bisa saja dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan anaknya orang yang paling kaya di muka bumi ini, dia berhak untuk mengatakan seperti itu. Tapi ya al-khabaru laisal kal muayyan, ya, kabar yang sampai itu tidak sesuai dengan kenyataan kadang itu. Ya lihat saja coba di kampungnya, siapa yang dekat dengan kampungnya itu, coba tanyakan betul nggak apa yang sampaikan ya. Dan kita jangan langsung menerima dan langsung menolak, tapi cek dulu ya, cek dulu kan begitu. Kalau ada orang yang membawa berita, tidak boleh kita langsung telan mentah-mentah, tapi kita lihat, kita cek dulu. Bisa kita tanyakan kepada orang-orang dekatnya ya, atau kalau penasaran datanglah ke kampungnya, coba lihat benar apa tidak. Kalau benar, alhamdulillah ternyata apa yang kau sampaikan benar. Kalau tidak, kenapa engkau mendustaiku seperti ini? Ini adalah kabar-kabar yang buruk ya, perangai-perangai yang buruk. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau miliki dan sebagainya ya. Tapi sungguhnya kalau kita mencukupkan kepada apa sih urusan kita, kalau sahabat itu kaya, kita pun tidak mendapatkan manfaat yang banyak. Kalaupun miskin, ya kita enggak ada masalah sungguhan kita ya. Karena biasanya orang-orang yang pamer seperti itu ya, ingin agar kita juga pamer seperti dia ya. Kalau kita memang tahu itu diajak oleh perbuatan-perbuatan buruk, kenapa kita ikuti? Tapi yang paling benar adalah coba cek dulu beritanya benar apa tidak apa yang disampaikan ya. Dia ngaku orang kaya, betul nggak? Saya udah dilihat. Kalau memang betul, alhamdulillah. Kalau memang salah, nasihati dia. Jangan pernah kau ulangi perbuatan seperti ini, karena ini perbuatan yang buruk ya. Jangan pernah menyombongkan sesuatu yang tidak engkau miliki. Sedangkan yang engkau miliki saja tidak boleh engkau sombongkan, apalagi engkau sombong terhadap apa-apa yang tidak engkau miliki. Ini kadang-kadang kan ya, mohon maaf ya, kadang sudah miskin sombong lagi kan begitu, menyombongkan apa-apa yang tidak dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, barakallahu fikum. Ya, kembali kita terima pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Rahmat. Rahmat, silakan pertanyaannya Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada seseorang berkata, memang pemerintahan di Indonesia ini susah, katanya pemerintahannya nggak betul dalam memimpin, karena yang beda dengan negara-negara lain gitu. Jadi ini apakah termasuk suudzon Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga masalah juga ya. Sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul SAW, kita adalah mentaati daripada ulul amri ya, mentaati daripada pemerintah kita ya. Pemerintah kita telah banyak berjasa untuk perkembangan umat Islam di Indonesia ini ya. Kalau mereka salah, ini wajar kesalahan seperti itu ya. Ya, banyak terjadi kesalahan-kesalahan di sana sini, itu banyak, wajar. Negara kita itu luas, yang yang diatur oleh pemerintah kita itu bukan 1-2 orang, tapi jutaan orang ya. Berbeda dengan negara-negara kecil lainnya, seperti negara tetangga kita kecil, penduduknya sedikit ya, sehingga mudah untuk diatur ya. Kalau udah orang ramai itu memang sulit untuk diatur, membutuhkan kesabaran yang banyak. Maka wajar apabila pemerintah mungkin dalam kebijakan-kebijakannya ada yang salah, tapi mereka revisi juga, mereka perbaiki, dan itu wajar ya. Apapun bentuknya, kita tidak boleh langsung hanya mengkritik saja. Belum tentu kalau kita jadi pemimpin pun bisa sebagaimana yang kita harapkan ya. Cobalah kalau Anda ingin mengkritik pemerintah, ini salah, coba Anda menjadi seorang RT saja yang Anda ya memimpin cuma sekitar berapa orang RT itu, 40 atau 50 kepala keluarga, coba ya. Bagaimana sulitnya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang cuma 50 kakak saja. Itu sulit, apalagi negara yang besar yang dipimpin juga banyak, masalahnya juga masalah yang sangat rumit ya. Makanya wajar kalau mereka juga mendapatkan kesalahan di sana sini, tapi yang jelas mereka sebenarnya ingin mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan, tapi dalam rangka untuk menuju itu. Kalau mereka kesalahan itu wajar, sekali lagi wajar ya.
Maka jangan kita bersuudzon kepada pemerintah kita. Ini keburukan daripada sifat-sifat manusia adalah ketika mereka melihat keburukan dari pemerintahnya, dari pemimpinnya, langsung mencaci, memaki. Padahal seharusnya coba tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita mendoakan untuk kebaikan para pemimpin kita. Dihitung juga dalam hidup kita ini, berapa kali kita mendoakan, ya Allah, berikanlah presidenku, pemimpin negara yang tertinggi dalam negara ini, Engkau berikan hidayah ke dalam hidayah sunnah. Kemudian beliau menjadi pemimpin yang membela kepentingan daripada umat Islam ini, memberikan hak-hak rakyatnya, menjadi pemimpin yang adil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, bimbinglah dia. Kalau dia salah, arahkan kepada kebaikan. Kalau dia baik, maka tegakkanlah langkahnya dalam kebaikan itu. Ampunilah keluarga-keluarganya, ampunilah orang-orang sebagai pembantunya. Coba berapa kali kita berdoa? Kalau kita jujur saja, kita hitung dalam hidup kita, ya kita bisanya cuma mencaci, memaki saja. Belum tentu kalau kita menjadi seorang pemimpin bisa sebagaimana yang kita harapkan. Maka memang seperti itulah, kadang-kadang kita gajah yang ada di pelupuk mata ini tidak nampak karena saking besarnya tidak kelihatan, ya kan? Tapi semut yang ada di seberang lautan nampak jelas kelihatan, ya. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila mendapati kesalahan dari pemimpinnya, datangi pemimpin itu dan sampaikan. Kalau kita nggak mungkin datangi presiden, sampaikan melalui wakil-wakil kita di situ, sampaikan aspirasi kita. Kalau diterima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu bukan urusan kita. Ya, tapi yang paling utama adalah kita mendoakan para pemimpin kita agar dalam memimpin bangsa dan negara ini mereka berjalan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan bisa mengayomi daripada rakyatnya, memberikan kesejahteraan sehingga rakyatnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan tidak ada gangguan apa-apa, tenang, nyaman, dan lebih istiqomah dan tumakninah dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, dikirimkan dari Ibu Nur di Singapura. Ustaz, di dalam kehidupan kita selalu dicoba, bila keinginan kita tak sesuai harapan kita, akan tetapi apapun yang kita terima, kita selalu yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita. Tapi tetap saja di dalam hati kita ini terasa lemah dan berpikir suudzon kepada Allah SWT. Itulah diantara kekurangan kita, yaitu senantiasa kadang-kadang sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita memiliki keinginan, kita punya cita-cita, bahkan kita sudah yakin bahwa cita-cita kita itu cita-cita yang mulia, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kemudahan, belum dikabulkan juga. Kita bersabar, ini ternyata inilah yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Tapi kadang-kadang terima, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang tidak menerima keputusan ini. Ya, ini adalah di antara sikap kita sebagai orang yang beriman, hendaklah ia menerima takdir Allah itu yang baik dan yang buruk, ya. Kalau takdir yang baik diberikan, apa yang kita cita-citakan tercapai, minta rezeki yang banyak diberikan, minta anak banyak diberikan, minta suami yang soleh diberikan, ya. Ini yang luar biasa, kita terima seperti itu, ya. Tapi ketika Allah berikan takdir yang buruk juga kita harus terima, ya. Semua cita-cita kita dihampakan umpamanya oleh Allah di muka bumi ini, kecuali Allah akan gantikan nanti di akhirat. Ya, kita terima semuanya. Karena di antara kesempurnaan keimanan kita kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Kadang orang kalau yang baik itu terima semuanya, tapi yang buruk kita harus terima. Ini sebagai konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi kepada ukhti yang di Singapura bahwa kita semua punya rencana, punya cita-cita, dan Allah juga punya rencana dan cita-cita terhadap kita. Ya, maka serahkan kepada Allah, ya. Kalau rencana kita sesuai dengan rencana Allah yang baik, maka ya akan tercapai. Kalau tidak, ya kita kembali kepada kaidah usul fikih, ya. Masya Allahu kana wa malam yas'alam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun kita berusaha, semua orang membantu kita. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi juga. Ya, mudah-mudahan ukhti yang di Singapura bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bersabar itu tentu salah satu daripada pembuka daripada keberhasilan, ya. Innan nasra ma'as sabr. Sungguhnya pertolongan Allah itu akan datang ketika kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Para pendengar daripada Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Wala uridu ilal islah, tidak ada tujuan dalam menyampaikan materi ini kecuali perbaikan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari perangai buruk sangka ini, sehingga Allah memberikan berkah dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz yang sudah memberikan jawaban kepada sahabat yang semuanya dan juga tausiahnya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan banyak sekali yang masuk tidak bisa kami ajukan kepada Ustadz secara keseluruhan dikarenakan waktu membatasi kita. Saya Abwana serta Ustadz Aminur Rahmat. Hadza aqulu lakum farjulah faminkum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu